Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintana Dewi Kemalariska, NIM P1337411119102. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik pengasapan. Yang pertama ada prinsip dasar pengasapan. Jadi pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa. Pemberian senyawa kimia alami dan hasil pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar, serta dihasilkan panas. Senyawa asap tersebut akan menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga terbentuk aroma dan rasa. Akan terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk dan warnanya menjadi keemasan atau kecoklatan. Lalu untuk yang kedua ada pengasapan panas dengan cara konvensional atau hot smoke. Adapun pengasapan panas dengan cara konvensional ini ada dua cara pengasapan tradisional yang telah dikenal oleh masyarakat, yaitu pengasapan dingin dan pengasapan konvensional. Jadi pengasapan secara tradisional ini mempunyai beberapa kelemahan seperti kualitas ikan yang tidak konsisten, terdepositnya tar pada bahan makanan yang dapat membahayakan kesehatan, dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pengasapan konvensional dengan menggunakan suhu pengasapan yang cukup tinggi, yaitu 80-90 derajat Celcius. Karena suhunya tinggi, waktu pengasapan pun lebih pendek, yaitu sekitar 3-8 jam saja, dan bahkan ada yang hanya 2 jam saja. Melalui suhu yang tinggi ini, daging ikan akan menjadi masak dan tidak perlu diolah terlebih dahulu sebelum disantap. Suhu pengasapan yang tinggi mengakibatkan enzim menjadi tidak aktif, sehingga dapat mencegah kebusukan. Proses pengawetan enzim menjadi tidak aktif sehingga dapat mencegah kebusukan. Proses pengawetan tersebut juga dikarenakan adanya asap. Jika suhu yang digunakan 30-50 derajat Celcius, maka disebut pengasapan konvensional dengan suhu rendah. Dan jika suhunya 50-90 derajat Celcius, maka disebut pengasapan konvensional pada suhu tinggi. Kemudian asap yang digunakan dalam proses pengasapan tradisional ini banyak yang tidak termanfaatkan secara optimal untuk mengasap atau mematangkan ikan karena menyebar dan hilang ke udara. Pada pengasapan cara konvensional ini, ikan yang diasap dibaringkan rebah di atas rangkaian kawat, sehingga ikan harus dibolak-balik agar pemanasan bisa merata. Akibatnya, ikan hasil pengasapan tidak bisa merata dan tampak bekas kawat pada samping tubuh ikan. Hal ini menjadi penampilan produk yang kurang baik. Di samping karena kebersihannya yang kurang higienis, karena dalam kondisi pengasapan terbuka. Lalu yang kedua ada pengasapan cair dengan cara modern atau liquid smoke. Pengertian umum dari liquid smoke atau asap cair ini sendiri merupakan suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung dari bahan yang banyak mengandung karbon dan senyawa-senyawa lain. Bahan baku yang banyak digunakan untuk membuat asap cair adalah kayu, bonggol kelapa sawit, ampas hasil penggergajian kayu, dan masih banyak lagi. Asap cair juga bisa berarti hasil pendinginan dan pencairan asap dari tempurung kelapa yang dibakar dalam tabung. Asap yang semula partikel padat didinginkan dan kemudian menjadi cair itu disebut dengan nama asap cair. Asap cair selain berfungsi sebagai pemberi rasa dan aroma yang spesifik, juga dapat berfungsi sebagai pengawet karena sifat antimikroba dan antioksidannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan.
Faktor yang mempengaruhi pengasapan diantaranya ada suhu pengasapan. Agar penempelan dan pelarutan asap dapat berjalan dengan efektif, suhu awal pengasapan sebaiknya rendah. Jika pengasapan langsung dilakukan pada suhu tinggi, maka lapisan air pada permukaan tubuh ikan akan cepat menguap dan daging ikan cepat matang sehingga akan menghambat penempelan asap. Setelah warna dan aroma terbentuk dengan baik, suhu pengasapan dapat dinaikkan untuk membantu proses pengeringan dan pematangan ikan. Lalu faktor lain yang mempengaruhi pengasapan ini sendiri adalah kelembapan udara, jenis kayu, jumlah asap, ketebalan asap, dan kecepatan aliran asap di dalam alat pengasap. Bahan bakar yang lazim digunakan dalam pengasapan adalah kayu, dapat berupa serbuk gergaji, sabut kelapa, merang, ampas tebu, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk komponen bahan organik yang dibakar dalam pengasapan cair ini mengandung komponen seperti selulosa, hemiselulosa, dan sebagainya. Jika pembakaran tidak sempurna, maka asap yang mengandung bahan organik akan bereaksi dengan ikan dan menghasilkan aroma asap. Sekian penjelasan dari saya mengenai teknik pengasapan secara tradisional dan modern. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.